Selamat datang di channel aku, Ida01 Gaming. Oke guys, kali ini aku tidak ngegaming. Di video ini aku akan bercerita tentang sedikit horor lah ya. Tapi cukuplah untuk membuat bulu kuduk merinding. Oke, di sini aku akan menceritakan tentang pendakian seorang bocah yang masih berumur 12 tahun yang bernama Gibran, yang lagi mungkin viral ya. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang si Gibran ini yang hilang di gunung selama 6 hari, tapi katanya cuman 1 hari 1 malam. Nah, gitulah yang aku tahu ya. Tapi di sini aku tidak begitu ke si Gibran ya. Aku lebih dominan kepada seorang ibunya si Gibran ini, dimana ibunya ini sangat berjuang sekali ya, perjuangan seorang ibu lah ya untuk menemukan anaknya walaupun kondisinya ya sudah lumayan tua ya. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, jangan berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya ya. Oke. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share. Terus nyalakan juga tanda notifikasinya biar kalian bisa tahu cerita-cerita aku berikutnya. Oke guys, check it out. Dimulai dari perjalanan keberangkatan si Gibran. Oke. Pada hari itu si Gibran ini berencana mau mendaki gunung apa ya? Gunung mana ya waktu itu ya? Pokoknya ke gunung lah ya. Aku nggak begitu fokus ke masalah gunungnya. Nah, kemudian dia berpamitan kepada ibunya, "Bu, aku mau pergi naik gunung bersama saudara," karena bersama saudaranya kan. Nah, jadi si ibu ini mengizinkan karena dia berkomitmen kan, karena kan si Gibran ini tadi pergi bersama saudaranya, makanya ibunya mengizinkan. Kalau tidak sama saudaranya, mungkin si ibu nggak bakal ngizinin karena dia tahu kan ini anak memang sudah pernah naik gunung sebelumnya, tapi dia selalu bersama saudara yang sudah dewasa. Nah, jadi diizinkannya lah anaknya ini pergi kan. Aku harus pakai ini guys, karena kalau nggak pakai ini nggak kedengaran suaraku. jadi ya harus kayak gini kan. Gitu. Gak apa-apa lah. Jadi pergilah si Gibran ini, sudah daftar lah dia kan, daftar naik gunung gitu kan. Pas pada saat mau berangkat itu saudaranya ini tidak jadi berangkat guys, mungkin lah ada keperluan lain lah kan. Nah, terus anak sekecil itu kan belum bisa mengambil keputusan kan, apa harus berangkat atau tidak, sementara dia sudah daftar kan, sudah pergi jalan, apa sudah sampai lah ke tempat pendaftaran gitu kan, sudah siap muncak bersama teman-teman yang lain kan. Nah, kemudian tanpa bicara lagi dengan si ibu, tanpa kasih tahu lagi dengan ibu kalau saudaranya ini tidak jadi pergi, dia tetap pergi aja bersama teman-teman yang lain. Nah, oke, lanjutlah ya, berangkatlah mereka ini ya. Oke, dia berbincang sama ibunya, "Bu, aku mau berangkat, aku udah mau naik nih," katanya kan. Dia telepon sama ibunya. Sudahlah, kata ibunya, "Iya nak, hati-hati nak," gitu ya. Nah pergilah dia kan ke pos 1, aman biasa aja kan. Dia telepon ibunya di pos 1, "Bu, aku udah nyampe nih," katanya kan gitu. Dia tengok-tengok pemandangan kan, cantik-cantik pemandangan di atas gunung kan, walaupun itu baru pos 1. Nah, aman lah ya, berdoa sih, bersyukur lagi si ibu ini kan, "Oh alhamdulillah anakku udah nyampe," gitu ya. Nah, kemudian itu lagi kan, naik lagi ke pos kedua ya, pos 2 apa kalau bahasa gunung, shelter ya, nggak gitu ngerti ya. Nah, naik lagi lah dia ini ke pos 2. Nah, di pos 2 ini dia telepon lagi ke ibunya, "Bu," katanya, "abang udah nyampe Bu." Dia kan dipanggil abang Gibran ya, "Abang udah
nyampe bu, sini bu, sudah sampai pos 2, udah ditunjukin lah pasang-pasang tenda gitu kan di pos 2 itu kan. Nah, oh jadi senang lah si ibu tadi dengarkan. Oh alhamdulillah anakku sudah ada di situ, katanya. Aman-aman aja kau nak, katanya, aman bu, gitu kan. Nah, tapi itu apa, ibunya tuh seperti gimana ya, melihat Gibran itu seperti bukan Gibran lagi kayak gitu, udah agak lain. Sampai-sampai kan ibunya tuh sudah apa, mempunyai firasat kayak gitu kan ya, kayak bukan anak aku tapi kayak lain kayak gitu loh katanya waktu nelfon itu. Cuman dibuangnya lah perasaan jauh ini, perasaan yang nggak benar itu oleh si ibu kan. Dia pikir enggak lah, itu cuman perasaan seorang ibu saja kayak gitu kan. Oke lah ya, sudahlah, tenanglah si ibu ini kan, anaknya udah nyampe ke apa, pos kedua. Nah, di pos kedua inilah perjalanan si Gibran ke alam gaib dimulai. Oke guys, mau tahu? Pada malam hari, ketika semuanya lagi berkumpul, ya, si Gibran ini mengantuk guys. Nah, jadi dia bilang sama teman-temannya, kebenaran si Gibran ini guys, anaknya tuh gak begitu banyak omong ya, dia orangnya gimana ya, agak-agak rada pendiam kayak gitu kan ya. Nah, jadi kawan-kawannya kan masih asik ngobrol-ngobrol nih ya, tapi dianya diam saja. Kemudian dia bilang begini, katanya aku mendingan tidur aja lah, katanya kayak gitu kan, ngantuk kayak gitu kan. Nah, sudahlah kata teman-temannya, tidur aja kalau kau ngantuk, katanya kan. Tidurlah si Gibran ini dalam itu, dalam apa, kemahnya itu ya, sendirian dia ini kan. Nah, jadi ketika teman-temannya tuh mau lanjut, sudah cukup lah istirahat ya kan. Kalau pendaki ini biasanya memang lebih enak jalan malam, menanjak apa, mendaki itu lebih baik malam. Karena kenapa? Kalau malam kan suasananya apa, gimana, dingin, sejuk kan, nggak capek, nggak begitu capek, nggak panas kan, walaupun gelap tapi kan ada penerangan dari senter yang di kepala atau HP gimana lah ya, atau senter bawaan mereka gitu ya. Nah, jadi si Gibran ini ketika dibangunin sama teman-temannya, dia tuh nggak mau bangun. Dia bilang, males, silakan pergi aja kalian duluan, nanti aku nyusul, begitu kata dia. Nah, jadi pergilah kawan-kawannya ini, ditinggalkanlah si Gibran ini sendirian guys di dalam kemah itu. Nah, setelah teman-temannya ini pergi ya, si Gibran ini seperti bermimpi ya, dia seperti berada di sebuah apa, curug ya, berada di sebuah curug itu apa ya, perairan ya, air yang mengalir seperti itu ya mungkin ya. Nah, di pedesaan. Nah, ketika dia terbangun, dia sudah berada di sana. Nah, kemudian ya, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh dia kan. Kenapa dia bingung, kenapa aku ada di sini, dia bilang kayak gitu kan ya, dalam ceritanya dia ini kan. Nah, jadi guys, teman-temannya tuh kan udah nggak tahu lagi tuh si Gibran itu ada di mana ya. Sampai mereka turun dari puncak pun mereka tidak menemukan lagi si Gibran ini. Akhirnya diumumkanlah kepada semuanya, kepada halayak ya, kalau si Gibran ini hilang. Nah guys, dia hilang di apa, pokoknya dia tuh nggak ada kabar lah ya, hilang di hutan tuh ya. Sampai ini apa, semua disuruh nyari ya, tetap tidak ketemu selama beberapa hari itu. Nah, jadi guys, disinilah guys perjuangan seorang ibu kepada anaknya guys. Mendengar kabar anaknya hilang, si ibu ini sedih lah guys, pasti dia sedih banget, terpukul, dia menangis dan dia bertekad akan mencari anaknya tuh sampai dapat guys. Dengan segala upaya dia berangkat ke gunung guys. Si ibu ini memuncak juga guys, akhirnya guys berangkatlah ibu ini ke pos 1 aman, pos 2 nah, begitu juga. Nah, pas sampai pos 2 ini guys kan malam tuh, jam berapa, jam 3 pagi lah mungkin kata ibu itu kan. Jadi ibu itu di sana
berkemah sama yang lain sambil bertawasul guys, sambil berdoa di dalam hutan, sambil memohon kepada Tuhan agar anaknya ini ditemukan dalam keadaan apapun begitu kan. Nah, jadi guys, sepanjang jalan dia memanggil nama anaknya, abang katanya kan, dengar ibu nggak abang, kamu di mana, kayak gitu kan. Disisirnya lah jalan itu guys sambil dengan derayan air mata. Ya begitulah perjuangan seorang ibu kan, pergi pagi kan, pergi dia malamnya itu kan, terus pulang lagi, turun ke bawah, besoknya berangkat lagi dia cari anaknya itu kan. Nah, masih belum ketemu, tapi ibu itu yakin kalau anaknya itu masih hidup guys. Nah, jadi dia disuruh sama tim SAR dan yang lain-lainnya itu disuruh di rumah aja. Jadi si ibu ini nggak boleh lagi naik karena kondisi dia yang tidak memungkinkan kan untuk mencari si anak. Ibu ini sudah cukup tua, takutnya nanti terjadi apa-apa lagi kan, lebih parah lagi kan kata tim SAR. Jadi dia disuruh di rumah saja untuk mendoakan si anak. Kemudian guys, di perjalanan si Gibran, nah kita menceritakan si Gibran ya, dengan ibunya tadi yang sudah berdoa selalu kan sama dia, untuk dia kan berdoa terus siang dan malam untuk keselamatan dia. Nah di sini guys, si Gibran ini mencerita si Gibran ini kan dalam perjalanannya itu, perjalanan dia di dunia gaib itu guys sangat menyeramkan. Dia bilang waktu ditanya setelah dia pulang itu kan, dia bercerita katanya guys ya, selama dia di hutan itu dia didatengin oleh beberapa orang ibu-ibu katanya ya, yang memberi dia makan. Nah ini deh makan deh artinya gitu ya. Tapi si Gibran ini nggak mau guys, dia nggak mau sembarangan makan kayak gitu kan, nggak mau dianya. Nah terus kemudian kan ada lagi bapak-bapak katanya mau kasih pedang, mau kasih keris kayak gitu kan. Nah si Gibrannya nggak mau. Udah berapa kali kan dia tuh lapar katanya kan, jadi datanglah seekor monyet katanya. Monyet itu adalah monyet siluman guys, katanya warnanya abu-abu kan. Nah dia kasih si Gibran ini makan pisang yang masih mentah. Jadi ya kata si monyet itu bilang, hei kamu lapar ya katanya, udah kamu makan aja ini katanya kayak gitu kan. Terus sama yang siapa tuh, ada makhluk lain tuh kan bilang, ya ambil aja katanya, dia baik kok katanya, dia penjaga hutan ini, makan aja katanya. Ya udahlah kata Gibran, dimakannya lah pisang itu kan. Nah untuk mengganjal perut saja pikir Gibran itu kan, sudah dimakan lah jadi sehat lagi dia. Kemudian dia selama di hutan itu si Gibran ini banyak makan daun-daunan, kemudian telur burung, kemudian minum air belerang. Jadi waktu ketika ditemukan itu mulutnya ini kan seperti berkoreng gimana ya, pecah-pecah lah ya, karena yang diminum itu adalah air belerang, air yang dilarang oleh pemerintah ya, apa gimana lah ya, pihak terkait lah yang memang nggak boleh itu suaka alam ya. Memang ternyata si Gibran ini berada di tempat hutan yang memang tidak boleh dijamah oleh tangan manusia. Memang hutan ini tidak boleh didatangi oleh pendaki. Nah dia berada di situ, makanya dia tuh nggak ditemukan oleh manusia. Mungkin ya adalah semacam itu kan, kerajaan makhluk itu. Apa katanya tuh kebenaran juga si Gibran ini berada di kampung, di sebuah kampung. Nah kampungnya ini adalah kampung gaib guys, mungkin di situ adalah kampungnya makhluk halus kan. Jadi mau gimana lagi kata Gibran, dia mau pergi nggak bisa. Kalau dia berlari nanti dia masuk jurang, lebih parah kan. Si Gibran ini anaknya memang cerdas guys, memang dia ini sudah mempunyai sedikit kelebihan ya, mungkin ya dalam dunia supranatural mungkin ya. Dia sudah bisa nampak tengok yang gimana ya, yang kita nggak bisa tengok, dia bisa tengok. Nah seperti itulah ya kira-kira ya
mengurangi indera keenam lah kita, kira-kira begitulah ya. Jadi pada saat dia hilang itu dia berteman sama makhluk-makhluk halus itu guys, seperti tuyul, orang-orang yang sudah mati, yang mereka ini bercerita. Yang lucunya lagi ya sama lah ya, mungkin kita juga kalau mengalami kejadian seperti dia mungkin sama lah ya. Habis mau gimana lagi, kita mau pergi gak bisa, jadi mana, terpaksa lah kita layanin aja walaupun kita takut, ya enggak. Jadi waktu ketika dia bertemu dengan seorang wanita, kan sebutlah mesti itu anak gimana lah ya. Nah, si perempuan ini bercerita ketika dia masih hidup kan dia mati bunuh diri gimana. Jadi didengarlah sama si Gibran, oh jadi ngobrol kemudian sama tuyul yang diusir sama ditangkap warga yang akhirnya diusir kan. Nah, berceritalah mereka ini akhirnya mau bagaimana lagi kan. Kenapa kata si Gibran itu mau pergi, ada jurang, sama aja bohong. Jadi terpaksa lah berteman sama mereka, bukan berteman sih, kayak curhat-curhatan gitulah ya. Nah, si ada laki-laki lagi yang jadi pocong segala macem lah. Pokoknya seluruh makhluk halus itu diajak ngobrol sama si Gibran ini. Ya dia bilang, aku mau ngapain lagi? Secara dia di situ nggak ada teman, terus nggak ada lagi tempat berlari. Kalau dia berlari noleh ke belakang dia masuk jurang. Nah, jadi terpaksa lah kan. Nah, yang lebih seremnya lagi tuh si Gibran ini katanya dia bercerita dia mau dijadikan raja di hutan itu. Nah, oleh seorang putri, oleh seorang ratu. Bahkan ketika dia ditemukan itu pun ya, ketika dia sudah ditemukan itu, nah orang kampung gaib ini masih mengikuti dia sampai ke rumah ya. Kalau nggak salah sampai ke rumah sakit lah ya, ke puskesmas. Nah kayak gitu guys ya. Kemudian setelah 6 hari itu akhirnya si Gibran ini kan ditemukan oleh seorang bapak-bapak yang namanya, kalau nggak salah namanya Pak Ade ya. Nah begitu, Pak Ade ini seorang yang mungkin bisa dikatakan pinter ya, bisa melihat makhluk halus juga dan bisa mengetahui, mungkin mempunyai sedikit kelebihan lah ya. Nah begitu juga mungkin juga dia alim bisa jadi kan. Nah jadi dengan bacaan doa-doanya terus ditambah lagi dengan doa dari sang ibu tadi, ibunya di rumah siang malam berdoa untuk dirinya kan. Nah jadi lewat bapak ini, lewat Pak Ade ini akhirnya si Gibran tadi ditemukan guys. Nah ketika si Gibran ini ditemukan sangat mengenaskan sekali kata Pak Ade ini guys, dalam keadaan yang sangat kurus pucat, ya namanya tidak makan kan, cuman minum, itu pun minum air belerang. Akhirnya dengan susah payah bisalah si Gibran ini dibawa pulang, ditemukanlah selama 6 hari. Nah sampailah dia ke puskesmas. Jadi orang-orang tuh sudah senang ya kalau akhirnya ditemukan dengan selamat selama 6 hari. Nah ibunya sangat terharu sekali guys, bahagia, sedih, gimana bercampur lah ya, namanya anak yang hilang sudah dikabarkan tidak ada, ternyata kembali pulang. Bahagia sekali saya sebagai seorang ibu juga mendengar cerita itu kan. Nah kemudian guys ketika sampailah si Gibran ini ke sebuah puskesmas ya, dibawa oleh tim SAR dan yang lain-lainnya, semuanya sudah senang. Jadi dia ini sempat dirawat di puskesmas ya, karena dia sangat lemah sekali. Nah ketika dia berada di puskesmas ini guys, ketika sepi, orang-orang kan dilarang mendekatkan karena mau suruh dia ini istirahat kan. Datanglah itu bapak itu yang mengikuti dia di mobil tadi, dan dari kampung gaib tadi kan, datanglah bapak itu menemui si Gibran ini sambil berkata seperti ini katanya, Gibran, kamu harus pulang
ke kerajaan kamu karena ratumu menunggumu. Tapi si Gibran ini bilang, tidak, aku tidak mau. Aku mau di sini saja, katanya. Aku percaya kepada Allah yang menciptakan aku. Setelah bicara seperti itu, bapak dua ini langsung pergi guys, tanpa pamit lagi, dan mungkin dalam keadaan kecewa ya, karena tidak bisa membawa si Gibran ini pulang ke kerajaan mereka. Oke guys, jadi kan si Gibran ini aman lah istilahnya ya, udah ketemu manusia lagi, nggak bertemu dengan makhluk halus lagi kan. Jadi masih lemes lah dia ini kan. Akhirnya dia bertemu dengan sang ibu yang menanti-nantinya. Oh, bahagia sekali. Ibunya terharu, menangis, tersenyum, gimana lah ya, campur aduk lah namanya, bertemu dengan anak yang sudah hilang selama 6 hari. Tapi kata si Gibran, dia tuh nggak 6 hari, aku tidak 6 hari, aku cuma 1 hari 1 malam. Karena kebenaran sekali si Gibran ini mengalami kejadian yang sedikit gimana ya, aku pikir agak lucu ya. Jadi dia ini cuma mengalami siang aja, dia nggak mengalami malam. Dia mengalami malam cuma 1 kali di dalam 6 hari itu. Nah, berarti dunia gaib itu ya, kalau aku pikir-pikir lebih lama ya, atau lebih lama atau lebih cepat ya, bingung lah ya. Nanti aku ikut-ikutan jadi bingung ya. Oke guys, jadi intinya guys, si Gibran ini pergi tadinya tuh kan tanpa pamit, tanpa berterus terang sama orang tuanya kalau dia itu kan nggak pergi bersama saudaranya, tapi pergi sama teman-temannya yang lain. Kalau seandainya dia ngomong mau berangkat tanpa saudaranya, pasti ibunya ini tidak mengizinkannya guys. Karena dia tahu biar bagaimanapun, walaupun si Gibran ini sudah pernah naik gunung sebelumnya, tapi ibunya kan tahu ini Gibran kan masih kecil ya, masih termasuk di bawah umur lah ya, 12 tahun, kayaknya masih nggak boleh ya. Nah, ada etikanya, mungkin ada etika apa namanya itu ya, kode etik jurnalistik kali ya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi setelah dari puskesmas, langsunglah si Gibran ini dibawa pulang sama tim SAR dan keluarganya ya. Sampailah dia di rumah itu, dia banyaklah ini orang-orang datang kan bertanya sama dia, ya dia jawab aja lah seadanya dia, namanya anak kecil ya, masih anak-anak ya. Terus pula si Gibran ini kebenaran anaknya pendiam guys. Jadi dia hanya menceritakan garis besarnya aja, yang apa yang dia lihat aja dia ceritain sama orang kan ya. Nah, terutama kepada ibunya dia bercerita banyak lah tentang kejadian dia selama berada di gunung itu ya. Jadi ketika beberapa hari kemudian guys, ibunya kan mau mengajak si Gibran ini ke sana lagi menemui si Pak Ade tadi ya, yang udah nyelamatin dia itu ya, istilahnya lewat tangan dia lah Allah menyelamatkan si Gibran ini kan. Jadi mau diajak oleh ibunya lagi guys ke daerah gunung itu ya, mau nemui Pak Ade. Si Gibran ini nggak mau guys, dia takut banget, dia trauma, dia nggak mau lagi ke daerah itu katanya. Dia sih tetap aja ya masih ada niat untuk mendaki nih, ini memang pendaki sejati dari kecil ya. Nah tapi dia nggak mau lagi ke gunung itu gitu loh ceritanya. Jadi dia tuh takut nanti kalau dia ke gunung itu, ke daerah situ, takutnya nanti dia nggak pulang lagi, karena kan memang di sana dia sudah ditunggu oleh sang ratu kan, itu menurut si Gibran. Nah makanya ibunya tidak bisa ngajak dia ke sana lagi ya. Jadi itulah guys, akhir ceritanya si Gibran ini ditemukan selama hilang 6 hari di gunung
dengan segala cerita mistiknya. Di sini dia banyak cerita horornya ya si Gibran ini, karena dia kan bertemu dengan makhluk-makhluk tak kasat mata itu, dan kemudian sambil bercerita, ya mau gimana lagi ya, dia kan tidak bisa lari, mau kemana, mau lari gimana, jadi terpaksa lah dia harus menerima kenyataan ya, untuk berteman lah sekali lewat sama makhluk-makhluk itu ya. Kebenaran si Gibran ini anaknya jago banget ya. Dia juga rajin puasa, rajin sholat, makanya mungkin didemenin sama makhluk-makhluk seperti itu ya, mungkin ya buat senjata atau gimana lah ya. Oke guys, jadi intinya di sini kita harus patuh kepada ibu, terutama ya pada orang tua, tapi terutama pada ibu, karena tanpa doa ibu hidup kita akan sengsara guys ya. Jadi bagi kalian yang mau kemana-mana, mau berangkat, mau mendaki atau kemana, berlayar kemanapun, kalian kalau bisa harus izin dulu dengan ibu, karena ibu adalah segalanya ya. Nah, ibu adalah utusan Tuhan untuk melindungi kita dalam dunia ini. Oke guys, sepertinya sampai di sini dulu ceritanya tentang pendakian seorang Gibran yang hilang selama 6 hari di dalam gunung. Di dalam gunung atau di atas gunung ya. Dan perjuangan seorang ibu yang dengan susah payah mencari anaknya dengan menaiki gunung juga, dan dengan segala upayanya dia akhirnya bertemu kembali dengan si buah hati. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan juga tanda notifikasinya agar kalian bisa tahu di video aku berikutnya. Bagi yang tahu ceritanya boleh komen ya. Apa cerita aku ini bener nggak kira-kira ya? Tapi kayaknya bener deh, karena aku menonton berapa kali itu tentang hilangnya si Gibran ini. Di sini aku hanya menceritakan garis besarnya saja guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Dadah, bye bye, assalamualaikum.